Hai semuanya, mari kita berkumpul sejenak untuk menjelajahi tentang perangkat jaringan. Hari ini, kita akan menggali lebih dalam tentang perangkat jaringan ini, memahami peran masing-masing, dan bagaimana cara mereka bersinergi untuk menciptakan infrastruktur yang mendukung dunia digital kita saat ini. Langsung saja kita mulai presentasinya. Yang pertama adalah router. Router merupakan perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan dua jaringan atau lebih, sehingga data dapat dikirim dari satu jaringan ke jaringan lain. Dengan menggunakan router, kita bisa menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Contoh, 192.168.2.0 prefix 24 dapat terhubung dengan jaringan 200.200.200.0 prefix 24. Sekilas cara kerja router bisa dibilang mirip dengan bridge, yakni sama-sama meneruskan paket data, membagi jaringan menjadi beberapa segmen, atau menyatukan segmen-segmen jaringan tersebut. Hanya saja, router berada pada lapisan ketiga OSI. Yang kedua adalah wireless card. Wireless card merupakan salah satu perangkat jaringan yang dapat menghubungkan dua device secara nirkabel atau tanpa menggunakan media kabel. Dengan menggunakan wireless card, dua komputer atau lebih dapat saling terhubung melalui jaringan Wi-Fi tanpa harus menggunakan kabel jaringan. Yang ketiga ada LAN card. LAN card berfungsi menghubungkan dua atau lebih komputer dengan menggunakan media kabel. Perangkat ini biasanya banyak digunakan jaringan LAN. LAN card juga bertugas mengubah aliran data yang berbentuk paralel menjadi bentuk serial, sehingga dapat ditransmisikan melalui media jaringan seperti kabel UTP. Yang keempat ada modem. Modem atau modulator demulator merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya. Data yang diberikan kepada komputer ke modem umumnya berbentuk sinyal digital. Maka dari itu, ketika modem mendapatkan data berbentuk sinyal analog, modem harus merubahnya terlebih dahulu menjadi sinyal digital agar dapat diproses lebih lanjut oleh komputer. Yang kelima ada bridge. Bridge merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi memperluas suatu jaringan sekaligus membuat sebuah segmen jaringan. Cara kerja bridge yaitu mengenali alamat MAC yang mentransmisi sebuah data ke jaringan. Kemudian bridge akan membuat tabel internal secara otomatis, di mana tabel ini dapat menentukan segmen mana yang akan di-routing maupun yang akan difilter. Selanjutnya ada hub. Hub merupakan salah satu perangkat jaringan yang bertugas mengubah sinyal transmisi jaringan, di mana hal tersebut dimaksudkan agar kedua komputer atau lebih dapat saling terhubung. Hub tidak dapat mengatur alur jalannya suatu data, sehingga setiap paket data yang melewati hub akan di-broadcast ke semua port sampai paket data yang dimaksud sampai ke tujuan. Hal inilah membuat paket data yang dikirim mengalami collision atau tabrakan data. Yang ketujuh adalah switch. Switch merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi yang hampir sama dengan hub. Tetapi perangkat ini lebih pintar dari hub karena dapat mengatasi masalah collision data. Tidak hanya itu, switch juga memiliki beberapa kelebihan seperti kecepatan transfer data maupun luas jaringan yang jauh lebih bagus dari hub. Selain itu, switch tidak hanya untuk membagi sinyal, tetapi juga menfilter data kemudian meneruskannya ke jaringan yang dituju. Yang ke-8 adalah kabel jaringan. Kabel jaringan merupakan media transmisi berbentuk kabel yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer terlebih untuk saling bertukar data. Ada beberapa jenis kabel yang biasa digunakan, seperti kabel UTP, STP, koaksial, maupun fiber optik. Biasanya, jenis kabel yang digunakan tergantung pada jenis topologi jaringan yang digunakan. Selanjutnya, repeater. Repeater adalah jaringan yang memiliki fungsi perluasan jaringan Wi-Fi dari server agar perangkat lain bisa terhubung. Cara kerja dari repeater itu sendiri adalah dengan menerima sinyal dari server.
kemudian memancarkannya kembali dengan jangkauan yang lebih luas dan kuat. Dengan sinyal, kata lain yang lemah dapat dipancarkan kembali menjadi lebih kuat dan luas. Selanjutnya, titik akses. Akses point ini terdiri dari antena dan transceiver yang digunakan untuk transmisi dan menerima sinyal dari klien atau sebaliknya. Dengan adanya AP ini, kita dapat terhubung dengan jaringan LAN secara nirkabel. Dengan kata lain, access point ini dapat bekerja menghubungkan dua jenis jaringan yang berbeda, yaitu antara jaringan wireless dan jaringan LAN. Dengan adanya beberapa perangkat jaringan yang telah disebutkan di atas, kedua komputer atau lebih bisa saling terhubung dan saling bertukar data. Nah, untuk yang ke-11 ada NIC atau Network Interface Card. NIC ini sendiri adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Yang ke-12 ada server. Server berfungsi sebagai tempat atau media untuk menyimpan informasi serta mengelola jaringan komputer. Server ini sendiri memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dari klien karena tujuan dari dibuatnya server memang untuk melayani komputer klien. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih lagi atas perhatian kalian. Kami berharap presentasi kali ini telah memberikan wawasan yang bermanfaat tentang perangkat jaringan dan fungsinya.